Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penganut paham materialis, hakikat yang ada adalah materi. Konsep kebahagiaan dalam pikiran mereka adalah kebahagiaan materi dan duniawi. Semakin banyak materi yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin bahagia. Itu menurut mereka. Tetapi fakta empirik tidak menunjukkan demikian. Bahagia itu bisa dimiliki oleh siapa saja, orang miskin atau orang kaya. Orang-orang kaya juga banyak yang memiliki kisah pilu dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Menurut laporan WHO tahun 2014 misalnya, tiap 40 detik ada satu orang di dunia yang meninggal karena bunuh diri. Diperkirakan ada 800.000 orang di dunia yang melakukan tindakan bunuh diri tiap tahun. Beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki kasus bunuh diri yang termasuk tertinggi di dunia, meskipun secara materi lebih tercukupi. Berbagai penelitian mengatakan bahwa orang yang meletakkan materi sebagai tujuan hidupnya akan lebih mudah menderita depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, negara yang berpenghasilan tinggi, tingkat depresinya juga tinggi. Hal ini menurut para psikolog terjadi karena negara dengan penghasilan tinggi, masyarakatnya memiliki tingkat persaingan dan perasaan gagal yang ekstrim. Mereka terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Uang dan materi sering membuat seseorang merasa bisa membeli segalanya dan meraih segalanya. Tapi faktanya tidak demikian. Bahkan apa yang bisa dibeli tidak lebih dari kesenangan fana yang sesaat saja. Kesenangan mungkin bisa dibeli dengan uang, tapi kebahagiaan tidak selamanya dapat dibeli dengan uang. Oleh karena itu, Islam membimbing umat manusia untuk hidup sejalan dengan fitrahnya. Fitrah itu ibaratnya kalau barang-barang elektronik, ya setelan dari pabriknya atau default. Tapi bedanya, kalau setelan asli produk pabrikan, banyak yang kurang memuaskan konsumen sehingga perlu dimodifikasi. Tapi kalau setelan penciptaan manusia dibuat oleh zat yang maha canggih dan detail perencanaannya, Al-Hakim, atau meminjam istilah zaman sekarang, ahlinya ahli. Setiap upaya menjauhkan manusia dari fitrahnya akan menjauhkan manusia dari kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengarahkan agar manusia meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 201 dan 202. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia," dan tiadalah baginya bagian kebaikan di akhirat. Ayat ini menjelaskan visi besar yang seharusnya dicapai oleh setiap manusia, yaitu mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Orang yang hanya menginginkan kebaikan di dunia adalah orang yang memiliki cita-cita rendah. Golongan yang demikian itu kelak di akhirat tidak ada kebaikan baginya. Hasanah atau kebaikan di dunia mencakup kebahagiaan fisik atau material, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan sosial, serta kebahagiaan spiritual.
Kebahagiaan fisik material misalnya terkait dengan kesehatan, kendaraan, tempat tinggal, dan kesenangan materi lainnya. Di antara fitrah manusia adalah kesenangannya pada materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak melarang hambanya memperoleh kesenangan materi, asalkan halal dan tidak berlebihan. Kebahagiaan intelektual terkait dengan kemampuan manusia mengoptimalkan aktivitas nalar dan intelektualnya. Pendidikan memiliki pengaruh pada peningkatan kualitas intelektual seseorang. Semakin tinggi kualitas intelektual seseorang, maka semakin mudah meraih kebahagiaan intelektual. Sedangkan kebahagiaan sosial terkait dengan relasi atau hubungan sosial yang baik dan harmonis juga terkait dengan pengakuan sosial dari lingkungannya. Adapun kebahagiaan spiritual terkait dengan kemampuan manusia memenuhi kebutuhan rohaninya. Taat kepada ajaran agama merupakan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia, sehingga menghasilkan rasa syukur, rasa aman, dan rasa tentram dalam hidupnya. Namun perlu disadari bahwa kebaikan di dunia memiliki sifat terbatas. Tidak semua kebaikan yang kita inginkan mesti terkabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa menginginkan balasan yang segera di dunia, maka kami akan menyegerakan balasan itu untuknya di dunia dengan apa yang kami kehendaki, bagi siapa yang kami inginkan. Adapun hasanah atau kebaikan di akhirat tiada lain kecuali kehidupan di dalam surga dengan berbagai fasilitas yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pula didengar oleh telinga, serta belum terlintas dalam benak manusia. Kemudian puncak dari segala itu adalah kesempatan melihat Allah dan mendapat keridhoannya. Untuk mewujudkan hal ini semua ada prasyarat dan proses yang harus diupayakan. Tanpa upaya dan tanpa usaha, maka visi hanya akan menjadi angan-angan semata seperti mimpi di siang bolong. Ada pepatah yang mengatakan vision without work is daydream and work without vision is nightmare. Visi tanpa ada amal untuk mewujudkannya adalah mimpi di siang bolong, dan amal tanpa ada visi yang mendesainnya adalah mimpi buruk. Surah Al-Asr memberikan bimbingan dan kunci kepada kita untuk mewujudkan cita-cita kesuksesan dunia akhirat. Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya selain surah ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Surah Al-Asr mengingatkan bahwa manusia berpotensi mengalami kerugian atau kegagalan dalam hidup, terutama kegagalan di akhirat. Manusia akan terhindar dari kegagalan tersebut jika menempuh 4 langkah yang menjadi kunci strategis, yaitu beriman, beramal, dan berperilaku positif atau beramal saleh, berdakwah atau mengupayakan agar kebaikan dan kemaslahatan dapat dinikmati oleh orang banyak, dan istiqomah dalam menempuh hal itu semua atau bersabar. Wallahul musta'an.